Pemirsa, Indonesia kembali mencatatkan angka kematian akibat COVID-19 tertinggi di dunia. Dengan tren terus naik sepekan terakhir, angka kematian di Indonesia hari Kamis kemarin bahkan mencapai 1.500 orang lebih, tertinggi selama masa pandemi. Di tengah wacana relaksasi PPKM yang akan digelar pemerintah 26 Juli mendatang, Indonesia kembali mencatatkan rekor kasus kematian tertinggi di dunia. Data Worldometers menunjukkan dalam 24 jam terakhir angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia, mencapai 1.566 kematian per hari. Angka ini melampaui negara lain seperti Brazil, di urutan kedua dengan 1.286 kematian per hari. Rusia 795 kematian, India 536 kematian, dan Afrika Selatan 450 kematian. Praktis, angka ini membuat dalam 5 hari berturut-turut, angka kematian Indonesia tidak pernah di bawah 1.200 kematian. Angka kematian tertinggi selama pandemi 1,5 tahun di Indonesia terjadi dalam 24 jam terakhir, yakni lebih dari 1.500 kematian. Tidak hanya angka kematian, kasus harian di Indonesia juga terus melonjak. Bahkan data Worldometers dalam 24 jam terakhir, tambahan kasus baru di tanah air berada pada urutan kedua di dunia, satu tingkat di bawah Amerika Serikat. Tambahan kasus baru di Indonesia mencapai 49.071 kasus. Tambahan kasus baru di Indonesia jauh melampaui India yang sempat dilanda tsunami COVID-19 beberapa waktu lalu. Perlu dipastikan sebelum dilakukan pembukaan bertahap, kita wajib bergotong royong dalam meningkatkan testing dan menurunkan angka kematian. Selanjutnya, jika dilihat pada 7 provinsi Jawa Bali yang melaksanakan PPKM darurat, perkembangan selama 7 hari terakhir masih menunjukkan fluktuasi. Dalam menilai kesiapan daerah dalam pembukaan bertahap, kita perlu melihat perkembangan kasus positif, kesembuhan, dan kematian serta BOR. Kebijakan relaksasi PPKM di tengah angka kematian dan kasus penularan COVID-19 yang masih tinggi tentu berpotensi membahayakan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di tanah air. Jangan sampai kebijakan relaksasi di tengah tingginya penularan kasus COVID-19 dan melonjaknya angka kematian justru berujung pada tenaga kesehatan yang bertumbangan dan fasilitas kesehatan diambang kolaps. Tim Liputan iNews melaporkan.